Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Eka Nur Aprilia, mahasiswi Ekonomi Syariah Unira Malang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai struktur pasar. Apa saja jenis-jenis dari pasar atau apa saja sih struktur-struktur dari pasar itu? Nah, yuk langsung kita simak aja. Apa sih struktur pasar itu? Lebih tepatnya ke penggolongan produsen terhadap beberapa pasar-pasarnya. Jadi ada ciri-cirinya dong terhadap produk yang mereka hasilkan. Misalnya, barang mereka cocok di daerah dingin, maka dia akan mencari atau menjual di daerah puncak. Banyak perusahaan dalam industri mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri. Nah, makanya iklan itu penting dalam kegiatan industri dan biar nanti pasar itu tahu tentang barang yang kamu produksi. Analisa ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Kalau berbicara tentang pasar persaingan sempurna, lebih kepada struktur pasar yang paling ideal. Kenapa? Karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi dan tentunya efisien. Itu kan penting banget, dan pasti dengan efisien, laba yang kamu dapatkan akan lebih banyak dan untung juga bertambah besar. Nah, akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah dengan teori-teori yang ada. Pasar persaingan sempurna yang murni ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori. Yang ada adalah yang mendekati ciri-cirinya, yaitu struktur pasar dari berbagai kegiatan di sektor pertanian. Namun demikian, sebenarnya pasar persaingan sempurna itu yang murni tidak wujud di dalam praktek. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak hanya terdapat satu penjual saja, tetapi banyak penjual lain yang mungkin menjual barang yang sama dengan kamu. Nah, kalau pasar monopoli ini kodrat umum bahwa setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Itu intinya teman-teman. Kalau monopoli itu berarti lebih ke semuanya itu ingin dikuasai. Nah, jadi gini, pasar monopoli itu tetap kepada industri perusahaan itu. Kalau barang atau jasa yang mereka hasilkan tidak dapat atau dibeli dari tempat lain, jadi semuanya itu hanya dapat dibeli dari dia. Jadi hanya dia yang menguasai pasar dan konsumennya hanya beli sama dia. Misal nih, aku jualan sembako di pasar itu, dan yang jual sembako itu cuma aku. Nggak ada pesaing di pasar itu, cuma aku yang jualan sembako. Itu pasti mau nggak mau pelanggan pasti beli sama aku dong. Jadi sebenarnya kita nggak punya pesaing, kita pasti keuntungan akan ke tangan kita. Nah, untuk penentuan harga mungkin agak sedikit aneh ya, tidak realistis juga ya, karena si perusahaan menentukan harganya suka-suka mereka, karena mereka yang menguasai pasar, tidak ada pesaing. Nah, sebenarnya kayak iklan itu tidak terlalu diperlukan, karena kita kan tidak punya pesaing sama sekali, pasti orang-orang akan beli sama kita dong, mau sama siapa lagi? Nah, yang selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli di sini lebih kepada kelompok kecil perusahaan. Jadi lebih kepada beberapa perusahaan. Jadi mereka menguasai sebagian besar pasar oligopoli. Nah, di samping itu juga ada tuh beberapa perusahaan kecil. Pasar oligopoli ini memiliki sifat yang khusus, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi barang yang diproduksi sebenarnya standar atau cuma beda corak, beda jenis, beda warna. Nah, kalau dalam pasar oligopoli menghasilkan barang yang standar yang bersifat seperti ini dijumpai dalam industri penghasil bahan mentah seperti baja dan aluminium, bahan baku seperti industri semen,
bahan bangunan. Nah, untuk ketentuan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Kekuatan menentukan harga menjadi lebih terbatas bila suatu perusahaan menurunkan harga dalam waktu singkat akan menarik pembeli. Tetapi bila perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Begitu. Nah, yang selanjutnya pembahasan terakhir kita tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik. Monopolistik berarti lebih kepada pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan. Banyak produsen yang menghasilkan yang berbeda-beda karakteristiknya dengan produk yang berbeda-beda. Atau bisa disebut juga sebagai pasar yang banyak penjual, yang menjual satu jenis barang dengan diferensi produk yang berbeda-beda, baik dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran. Pada pasar persaingan monopolistik, konsumen itu lebih ke adanya perbedaan karakteristik dan produk-produk yang dihasilkan. Jadi, setiap produsen menghasilkan produk yang berbeda-beda inilah. Di situ konsumen bisa melihat dengan barang yang sama. Misal, buku saya mau lihat nih, produsen menghasilkan buku kualitas kertasnya bagus nggak? Ya, dengan produsen lain. Di situ akan dilihat di pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, perbedaan dapat dijumpai dalam kaitannya dengan merek, logo, ataupun kemasan. Lebih lanjut, perbedaan juga dapat dijumpai dalam lain dengan hal-hal yang terkait dengan penjualan seperti jangka waktu kredit, ketersediaan komoditas, kemudahan dalam memperolehnya, pelayanan purna jual, perolehan komoditas, pelayanan, dan sebagainya. Pakaian, obat-obatan, kosmetik, restoran, dan banyak komoditas makanan adalah contoh-contoh dari komoditas monopolistik yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian jadi semakin mengerti dong tentang pasar itu sebenarnya apa saja sih yang sudah aku sebutin, ada 4 itu ya. Nah, sebenarnya yang harus paling kalian tangkap itu adalah definisi dari keempat itu. Nah, terima kasih banyak ya karena kalian telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.